Kesempatan video kali ini sahabat Tuhan Yesus senang sekali. Assalamualaikum, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Dalam kesempatan kali ini saya ingin sedikit kita melihat secara spesifik mengenai kondisi Nasdem dan PKB. Mampukah Nasdem dan PKB bawa duet Anies Caimin di kertas suara Pilpres? Mampukah menguat isu kerjasama politik antara Partai Nasdem dan juga PKB, Partai Kebangkitan Bangsa? Adapun isu itu muncul dengan komposisi pasangan Anies Baswedan dengan Ketua Umum PKB Abdul Muhaimin Iskandar yang sering kita sebut Caimin. Di sisi lain, Partai Nasdem telah membangun koalisi perubahan untuk persatuan KPP bersama Partai Demokrat dan juga Partai Keadilan Sejahtera PKS. Koalisi itu juga telah memutuskan untuk mengusung Anies Baswedan sebagai calon presiden di Pilpres 2024 mendatang. Melalui perhitungan peta koalisi, partai politik pengusung Anies Baswedan tersebut memenuhi perolehan suara presidential threshold untuk mendaftarkan capres dan cawapres di Komisi Pemilihan Umum KPU. Sebagaimana ketetapan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum pemilu, yakni 20% presidential threshold. Sementara KPP memenuhi 28,35% dengan total suara atau total kursi 163 di parlemen berdasarkan perolehan ketiga partai pengusung. Lantas, apakah Partai Nasdem dan PKB mampu memenuhi presidential threshold untuk maju bersama di Pilpres 2024? Ini menarik untuk kita simak bersama dan kita perhatikan. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu mengatur syarat partai politik yang bisa mendaftarkan capres dan cawapres di KPU adalah 20% kursi DPR. Angka tersebut setara dengan 115 kursi di hasil pemilu sebelumnya. Jadi, apabila digabungkan perolehan kursi Partai Nasdem dan juga jumlah 59 kursi dan PKB 58 kursi dengan jumlah 117 kursi dari total keseluruhan sebesar 575 kursi DPR, maka kerjasama politik keduanya mampu melebihi syarat presidensial threshold. Meski begitu, berdasarkan peraturan KPU nomor 3 tahun 2022, pendaftaran capres dan cawapres di pemilu 2024 akan dibuka pada 19 Oktober hingga 25 November 2023 mendatang. Sebagaimana diberitakan sebelumnya, Sekretaris Jenderal Partai Demokrat sekaligus anggota tim 8 Teuku Rifki, ia mengungkapkan kesepakatan kerjasama yang dijalin secara rahasia oleh Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh dengan Ketua Umum PKB Caimin. Rifki menyebut Surya Paloh secara diam-diam menetapkan Caimin sebagai cawapres dari Anies Baswedan tanpa sepengetahuan dari Demokrat dan PKS, sebagaimana bagian dari mitra koalisi perubahan untuk persatuan. Dan memang pada malam Selasa 29 Agustus 2023 di Nasdem Tower, secara sepihak Ketua Umum Partai Nasdem dan dalam hal ini Pak Surya Paloh secara tiba-tiba menetapkan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar sebagai cawapres Anies tanpa sepengetahuan Partai Demokrat dan PKS. Dan rasa-rasanya itu sebagai sebuah tendangan yang keras terhadap PKS dan juga Partai Demokrat. Namun lagi-lagi Partai PKS pun juga turut membuka suara. Apakah PKS merasa dikhianati oleh elit politik, dalam hal ini dari Pak Surya Paloh? Mereka mengakui dalam hal ini Pak
Al-Muzamil Yusuf berkomentar terkait capres dan dari koalisinya Anies Baswedan yang sudah deal dengan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar untuk dipasangkan di Pilpres 2024 itu. Sampai hari ini kami tetap merujuk kepada keputusan Musyawarah Majelis Syuro MMS di bawah PKS secara resmi mendukung dan mengusung Anies Baswedan sebagai capres. Oleh karena itu PKS tetap pada keputusan, kata Muzaimil. Selain itu Muzamil, PKS juga masih berpegang kepada kesepakatan sebelumnya di dalam piagam Koalisi Perubahan untuk Persatuan. Dalam penentuan cawapres ditentukan oleh Anies Baswedan sebagai calon presiden yang diusung oleh PKS. Jadi lagi-lagi dari pihak PKS mereka tidak mempermasalahkan bagaimana soal keputusan yang saat ini diambil dari Pak Surya Paloh dengan Pak Anies Baswedan, karena mereka memberikan hak dalam hal ini dari PKS kepada Pak Anies Baswedan untuk menentukan calon wakil presiden tersebut yang saat ini ditentukan oleh Pak Caimin untuk mendampingi Pak Anies Baswedan di dalam pencapresan mendatang di 2024 ini. Sangat menarik sekali untuk perlu kita ketahui bagaimana perjalanan politik kita ke depan ini. Saya tidak mau panjang lebar dalam video kali ini. Terima kasih semua sahabat Ruang Yesus sudah menonton video ini sampai selesai. Saya pamit undur diri. Salam NKRI.